Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Sri Mulyati SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan sumber belajar. Video ini dibuat untuk mempresentasikan laporan akhir semester dengan judul Mengembangkan Video Animasi sebagai Sumber Belajar IPA tentang Perkembangbiakan Makhluk Hidup di SD kelas 4. Sebelum ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya N. Siti Mariam. Saya dari Cicapar Banjarsari Ciamis. Saya adalah mahasiswi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah di Institut Agama Islam Darussalam Ciamis angkatan 2020. Di sini saya mengangkat beberapa poin. Poin yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang di sini yaitu untuk memberikan inovasi media digital dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam di sekolah SD. Dan dalam pembelajaran perkembangbiakan tentang tumbuhan, anak bisa melihat bagaimana caranya penyerbukan. Nah, dan juga bisa juga menggunakan video animasi untuk lebih memahami anak dalam pembelajaran penyerbukan. Ada juga penelitian-penelitian terdahulu yang sudah mengamati peristiwa ini. Contohnya seperti yang dilakukan oleh Sri Wulan dan kawan-kawan dari jurnal yang berjudul Pengembangan Multimedia Pembelajaran Interaktif Berbasis Video untuk Meningkatkan Minat Belajar Siswa Sekolah Dasar. Jurnal yang kedua yaitu penelitian dari Permatasari dari jurnal yang berjudul Analisis Kebutuhan Modul Pembelajaran Tematik Peduli Terhadap Makhluk Hidup Berbasis Penguat Karakter IPA Siswa Sekolah Dasar. Nah, dari dua jurnal ini saling bersangkutan dengan judul yang saya, yaitu Mengembangkan Video Animasi sebagai Sumber Pelajaran IPA tentang Perkembangbiakan Makhluk Hidup di kelas 4 SD atau M. Nah, poin yang kedua yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah terbagi menjadi 3, yaitu kurangnya minat pembelajaran yang menggunakan teknologi. Yang kedua, sekolah masih menggunakan alat media tradisional untuk menyampaikan materinya. Yang ketiga, guru masih menyampaikan materinya dengan metode ceramah yang membuat siswa bosan atau jenuh saat belajar. Nah, jadi itu masalah-masalah yang telah saya dapatkan. Nah, poin yang ketiga yaitu karakteristik peserta didik. Nah, setiap manusia pasti memiliki ciri dan sifat atau karakteristik yang diperoleh dari pengaruh lingkungan atau bawaan. Nah, karakteristik bawaan itu adalah karakteristik keturunan yang dimiliki sejak lahir, baik yang menyangkut faktor biologis maupun faktor sosial psikolog. Nah, karakter yang berkaitan dengan pengembangan faktor biologis itu cenderung lebih kepada sifat yang tetap, sedangkan faktor sosial biologis itu lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Nah, karakteristik pembelajaran di kelas rendah, pembelajaran dilaksanakan berdasarkan rancangan pembelajaran yang telah didesain oleh guru. Nah, pembelajaran yang didesain oleh guru harus sesuai dengan karakteristik pengembangan siswa kelas rendah yang meliputi bahan ajar, proses pelaksanaan pembelajaran, dan bahkan penilaian pembelajaran. Poin yang keempat yaitu telaah tujuan pembelajaran. Telaah tujuan pembelajaran itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama analisis tujuan pembelajaran, yang kedua analisis capaian pembelajaran, yang ketiga karakteristik pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, dalam analisis tujuan pembelajaran itu ada 3, yaitu kompetensi,
konten, dan variasi. Sedangkan dari analisis pencapaian pembelajaran itu ada 5, yaitu rasional mata pembelajaran, tujuan mata pembelajaran, karakteristik mata pencapaian dalam setiap fase secara keseluruhan. Yang kelima, pencapaian dalam setiap fase menurut elemen. Nah, selanjutnya yaitu telaah materi ajar. Telaah materi ajar ada beberapa poin. Yang pertama, alasan memilih materi. Yang kedua, telaah materi. Yang ketiga, asesmen. Nah, dalam alasan memilih materi, alasan saya memilih materi ini karena kurangnya fasilitas sekolah dan adanya kesulitan pembelajaran dalam pelajaran IPA. Nah, maka saya memilih materi tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Karena sebagian besar peserta didik kesulitan dalam memahami materi perkembangbiakan makhluk hidup. Yang kedua, telaah materi. Dalam memahami penyerbukan, siswa terlebih dahulu harus mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, siswa SD juga harus memiliki pemahaman dasar tentang penyerbukan agar dapat memahami materi dengan cepat. Yang ketiga, asesmen. Asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitas pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik. Sebagai umpan balik bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua agar dapat memahami mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Nah, asesmen yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik itu dibagi menjadi 2, yaitu asesmen diagnostik dan asesmen formatik. Asesmen diagnostik adalah penilaian yang dilakukan secara khusus untuk mengidentifikasi keterampilan, kekuatan, dan kelemahan siswa sehingga pembelajaran dapat disesuaikan berdasarkan keterampilan dan kondisi siswa. Sedangkan asesmen formatik adalah penilaian yang memberikan informasi atau umpan balik kepada pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses penilaian. Nah, asesmen formatik ini dimaksudkan untuk memantau dan meningkatkan proses pembelajaran serta untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran, konsistenkah dengan tujuannya atau tidak. Poin selanjutnya yaitu alasan memilih media. Dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama, alasan memilih media. Yang kedua, keunggulan memilih media. Yang ketiga, proses pengembangan media. Yang keempat, storyboard. Yang pertama, alasan memilih media. Menurut Purman, ketika melakukan tes dengan menggunakan voting test, nilai rata-rata hasil belajar siswa itu setelah menggunakan video animasi lebih tinggi daripada siswa yang tidak memanfaatkan video animasi. Nah, jadi saya berpendapat mungkin siswa untuk lebih memahami macam-macam penyerbukan, kita bisa menggunakan video animasi supaya bisa lebih cepat untuk memahami materi tersebut. Kedua, keunggulan memilih media. Nah, keunggulan video animasi itu yang pertama, media ini menciptakan pembelajaran yang menarik perhatian anak. Terus yang keduanya menyenangkan, yang ketiga mempermudah guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Yang keempat, membuat konsep yang rumit bisa menjadi lebih mudah untuk dipahami. Yang kelima, bisa juga digunakan dalam pembelajaran jarak jauh. Itu keunggulan-keunggulan video animasi. Ketiga, proses pengembangan video. Nah, dalam proses pengembangan video animasi ini dari konsep sehingga menjadi video animasi yang siap didistribusikan. Nah, kita juga bisa membuatnya dengan bantuan software atau bekerja sama dengan animator handal untuk membuat video animasi yang lucu dan sangat menarik. Nah, yang keempat itu storyboard. Storyboard adalah sketsa atau desain gambar yang disusun secara beruntuyan sesuai dengan naskah cerita yang telah dibuat.
Nah, ada ini beberapa contoh robot yang saya buat membuat video animasi sebagai sumber pembelajaran IPA. Nah, selanjutnya itu RAB atau Rencana Anggaran Biaya. Dalam membuat video animasi, saya menggunakan kuota internet jumlahnya 1 dan harganya itu 50.000. Jadi totalnya 50.000 dan berdasarkan RAB di atas, maka produk saya akan dijual dengan harga 70.000. Cukup sekian pemaparan laporan akhir saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Saya juga manusia. Cukup sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.